Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati juru bicara COVID-19 Kota Kendari, Bapak Dr. Al-Ghazali. Yang kami hormati pula Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari, Ibu Jumiati SH MM, rekan-rekan media, serta Bapak Ibu pemirsa di rumah yang sama berbahagia. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Kendari akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Untuk informasi medis sesuai data-data dan informasi yang dikumpulkan oleh teman-teman tim Media Center dari Satuan Tugas Penanganan COVID yang ada di Kota Kendari, dari Dinas Kesehatan maupun dari tim tugas lainnya, sebentar akan disampaikan oleh juru bicara. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan media yang sama berbahagia, terlebih dahulu kami persilakan kepada juru bicara Bapak Dr. Al-Ghazali untuk menyampaikan perkembangan informasi medis untuk hari ini. Pada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari, Ibu Jumiati SHMM. Yang saya hormati Koordinator Media Center Kota Kendari, Bapak Heri Ashak SEMSI. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman Media Center yang alhamdulillah tetap semangat, setia untuk menyiapkan data yang dirilis setiap harinya. Yang saya hormati Bapak Ibu dan netizen yang ada di rumah serta teman-teman wartawan yang saya cintai, saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa pada hari ini Jumat 7 Juli 2020, langsung dari Media Center Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya juru bicara Dr. Al-Ghazali Amirullah akan menyampaikan rilis perkembangan data COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Untuk kontak erat, penambahan orang dalam pengawasan sebanyak 22 orang, sehingga jumlah akumulasi kontak erat sebanyak 1082 orang, selesai dalam pemantauan sebanyak 638 orang, masih dalam pemantauan sebanyak 445 orang. Sementara untuk kasus suspek hari ini 4 orang kasus suspek terkonfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan swab, sehingga jumlah pemantauan suspek sebanyak 219 orang, selesai pemantauan 213 orang dan proses pemantauan sebanyak 6 orang. Sementara untuk kasus probable sebanyak 8 orang. Dan untuk konfirmasi yang positif, hari ini terkonfirmasi lagi penambahan kasus baru sebanyak 18 orang, yakni Kelurahan Kendai 3 orang, 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Kemudian 2 orang Kelurahan Andonoho, 1 laki-laki dan 1 perempuan. 1 laki-laki Kelurahan Rahandona, 2 orang laki-laki Kelurahan Abeli, 2 perempuan dan 1 Kelurahan Wawa. Kemudian 3 orang Kelurahan Pewatu, 1 laki-laki, 2 perempuan, 1 orang perempuan Kelurahan Tobuha, dan 1 orang laki-laki Kelurahan Korumba. Dan sekarang dilakukan isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Bahtera Mas. Hari ini juga pasien yang sembuh atau selesai perawatan sebanyak 6 orang, yakni 2 orang Kelurahan Wundum Batu, 1 orang Kelurahan Andonoho, 1 orang Kelurahan Korumba, 1 orang Kelurahan Anawai, dan 1 orang Kelurahan Baruga. Sehingga jumlah kasus konfirmasi positif sampai dengan hari ini sebanyak 271 orang.
Akumulasi atau selesai isolasi atau dinyatakan sembuh sebanyak 146 orang, dan kasus terkonfirmasi positif dalam perawatan sebanyak 119 orang. Kasus kematian positif sebanyak 6 orang. Bapak Ibu warga Kota Kendari yang kami cintai, kami banggakan, mari kita sama-sama tetap lebih meningkatkan kewaspadaan, kepedulian, kemudian kedisiplinan. Jangan tertular, jangan menulari. Kita sama-sama berdoa semoga badai pandemi COVID ini segera berlalu, dan tetap kita saling mengingatkan untuk menggunakan masker manakala keluar melakukan aktivitas atau berkumpul bersama teman-teman. Dan yang paling penting lagi adalah kita tetap mengikuti himbauan pemerintah. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi beberapa informasi terbaru yang disampaikan oleh juru bicara. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan media yang ingin mengkonfirmasi kepada juru bicara atau ada hal-hal khusus yang ingin disampaikan, baik itu saran, masukan, kami persilakan. Ya, oke, silakan. Ya, Bu Nisrina, silakan. Oke, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, silakan. Ya, oke Pak. Pak Idam, saya lanjut. mohon izin sebentar Pak Idam. Ya, Ibu Nisrina dulu kita persilakan. Ya. Oh, oke Pak. Silakan. Oke Pak. Ini kan sudah ada Inpres nomor 6 tahun 2020. Di dalam Inpres tersebut Presiden sudah sangat jelas meminta kepada pemerintah gubernur, pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol COVID-19. Nah, kemarin kan sempat Pak Dr. Al-Ghazali, juru bicara Satgas COVID-19, beberapa waktu yang lalu kan sempat mengatakan bahwa kemungkinan besar akan ada perwali untuk memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar protokol COVID-19. Apalagi sudah ada dukungan nih Pak dengan Inpres nomor 6 tahun 2020. Nah, pertanyaannya bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Satgas COVID-19 terkait adanya Inpres nomor 6 tahun 2020, walaupun ini sebenarnya decision maker-nya adalah Wali Kota Kendari begitu. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Bu Nisrina, saya langsung saja ya, bahwa terima kasih. Jadi sebenarnya sudah beberapa kali kita sering tanyakan, dan alhamdulillah kemarin sudah dilakukan rapat. Jadi Bapak Wali Kota tentang Impres nomor 6 tahun 2020, Bapak Wali Kota bersama jajarannya sudah melakukan rapat dan sudah disampaikan kepada seluruh warga untuk lebih meningkatkan memakai masker. Bahkan ke tingkat kecamatan, kemudian kelurahan, RT RW itu sudah disampaikan, sudah disosialisasikan dan instruksi ketat untuk menggunakan masker. Nah, adapun untuk tindak lanjut nanti perwali itu masih digodok lagi. Tadi juga masih sementara melakukan rapat di Rujab untuk membahas ini. Mudah-mudahan hasilnya kita bisa tahu untuk beberapa hari ke depan, insya Allah. Ya, makasih Bu Nisrina. Karena dengan demikian memang kita memang harus prihatin, tingkatkan kewaspadaan, karena setelah selesai Lebaran per tanggal 2, 3 sampai hari ini itu peningkatan selalu ada. Dan kalau kita benar-benar masih abai, tidak memperhatikan himbauan pemerintah dan masih menganggap bahwa penyakit ini biasa-biasa saja, ya mungkin kita akan menunggu bahwa akan booming di Kota Kendari. Nah, kita lihat bahwa perkembangan yang kemarin itu sungguh sangat luar biasa. Bahkan mohon maaf, kami sendiri begitu mendengarkan bahwa hari itu
yang terkonfirmasi 48 itu yang paling tinggi untuk Kota Kendari. Mudah-mudahan itu saat itu saja dan tidak ada peningkatan yang luar biasa. Adapun kalau misal ada penambahan, ya tidak seperti pada 4 hari yang lalu yang kami sampaikan itu. Harapan kita bersama tentunya bahwa di sini jangan kita saling menyalahkan. Kemudian warga juga selalu menyalahkan mungkin atau mengatakan bahwa kenapa pemerintah tidak memberlakukan tindakan represif, atau mungkin warga mengatakan, oh kenapa tim satuan tugas tidak melakukan tindakan represif, melakukan sweeping dan lain-lain. Tetapi mari kita sadar bahwa yang terjadi di Kota Kendari sekarang ini tingkat penularannya itu sudah sangat tinggi, dan kalau kita abai, kita tidak mempedulikan, ya mungkin akan seperti itu berlanjut sampai mungkin hampir semua akan kena. Olehnya, mari kita sama-sama meningkatkan kesadaran. Terima kasih Bu Nisrina. Ya, selanjutnya kami persilakan. Tadi ada Pak Idam, kalau tidak salah juga ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Kami persilakan Pak Idam. Terima kasih. Jadi saya cuman ingin mengetahui saja sejauh mana ini tim gugus tugas melakukan tugasnya, karena menurut pantauan kami yang kami lihat di lapangan masih ada beberapa yang seperti sudah kena gejala tapi tidak dilakukan penjemputan. Mungkin seperti itu mungkin pertanyaan saya, Pak, mungkin bisa dijawab. Terima kasih sebelumnya, Pak. Iya, bisa langsung ditanggapi, Dok. Iya, terima kasih. Jadi kalau misal ada gejala yang dirasakan oleh warga, itu misalnya dia seorang ASN atau warga yang bukan non-ASN, misalnya ada gejala yang dirasakan, maka mungkin sebaiknya tidak usah mungkin ke fasilitas layanan kesehatan. Cukup, sekarang kan layanan kesehatan, apalagi BPJS Kesehatan itu sudah menyiapkan kita bisa konsultasi dengan dokternya lewat model yang dipersiapkan, kemudian kita bisa konsultasi di situ. Jadi keluhan kita, misalnya batuk flu, bisa kita sampaikan. Kemudian yang sehat ini untuk mengambilkan obat di apotik di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Nah, kemudian kalau sudah kena gejala seperti itu, ya sebaiknya kita lakukan isolasi dulu di rumah beberapa hari. Kalau misalnya kita sudah melakukan isolasi dan ternyata memburuk, nah baru sebaiknya kita langsung menuju rumah sakit yang sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah, di sini yang paling ini adalah lebih bagus langsung ke rumah sakit kota atau rumah sakit Bahtera Mas. Nah, nanti di situ dilihat apakah dilakukan swab langsung atau pemeriksaan rapid. Nah, kalau misal ada gejalanya, baru dimasukkan sebagai pasien suspek. Tentunya kita lihat ada lakukan perawatan atau tidak. Nah, yang kita harapkan adalah kita benar-benar perhatian terhadap apa yang terjadi perkembangan sekarang ini, karena kalau tidak, ya itu yang saya katakan tadi, yakin saja bahwa untuk Kota Kendari ini pasti peningkatannya luar biasa dalam beberapa minggu ke depan. Nah, kemudian adapun kalau misal kita merasa bahwa pernah kontak erat dengan yang pasien positif, itu sebaiknya langsung menyampaikan kepada tenaga kesehatan atau satuan tugas. Kita bisa katakan bahwa saya pernah terpapar atau kontak erat langsung dengan pasien, sehingga kita bisa dilakukan pemeriksaan rapid atau pemeriksaan swab untuk lanjutnya. Karena kalau misalnya kita sudah dilakukan pemeriksaan dan ternyata hasil pemeriksaan rapidnya reaktif, pasti akan dilakukan pemeriksaan untuk lebih lanjut. Jadi kami juga berharap kepada teman-teman wartawan untuk mari kita sama-sama bersinergi, karena kita adalah corong untuk menyampaikan informasi kepada warga, sehingga informasi yang kita sampaikan itu benar-benar warga bisa tahu, sehingga dia juga sadar bahwa sekarang ini bukan kita saling menyalahkan dan bukan hanya sebagai tugas pemerintah saja atau tugas satuan tugas saja, tetapi ini adalah tugas kita bersama untuk memberantas penularan COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Makasih Pak Idam. Itu tadi beberapa penjelasan dari Pak Dr. Al-Ghazali. Selanjutnya masih ada mungkin dari rekan-rekan media yang masih ingin bertanya.
sebelum kami akhiri acara live kita pada Intan sore muncul hari itu ini. yang tadi. Ya. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ah, Iya, tampilkan Ki Pale. ya, ada, ya silakan dok. Iya, Bapak Ibu warga Kota Kendari yang kami cintai, kami banggakan, kembali lagi kami dari Media Center mengingatkan bahwa belakangan ini, 1 minggu belakangan ini atau sampai 2 minggu itu kita melihat bahwa perkembangan COVID-19 yang ada itu banyak di kalangan kantor. Nah, ini kami ingin memperlihatkan tips sedikit tentang apa dan bagaimana penularan itu. Jadi kita lihat yuk bersama kita cegah penularan COVID-19 pada era adaptasi baru. Nah, kita patuhi pedoman kesehatan dalam melakukan rapat karena sekarang banyak yang terjadi di kantor-kantor. Kemudian pada saat orang melakukan rapat. Jadi kalau sebisa mungkin itu melakukan mengusahakan rapat virtual. Akan tetapi kalau toh misalnya rapat virtual itu susah untuk dilakukan atau karena kendala sesuatu dan lain hal, ya mungkin yang kedua adalah rapat tatap muka dapat dilakukan. Boleh saja silakan melakukan, akan tetapi jumlah peserta tidak lebih dari 50% kapasitas ruangan. Artinya memang harus dibatasi. Kalau misal awalnya ya sekitar 100%, maka kita harus kurangi dari setengah sehingga di dalam ruangan itu benar-benar terjadi ada jarak. Tetap gunakan masker. Nah, terkadang kalau kita rapat itu biasa di antara kita mungkin karena merasa suaranya kurang nyaring, kurang jelas sehingga maskernya dikasih ke bawah. Seperti ini. Padahal potensi begitu kita melepaskan masker maka percikan air liur itu bisa terbang di dalam udara, apalagi kalau ada AC atau ada kipas angin bisa mengenai teman kita yang ada di samping kita atau di belakang kita atau di depan kita. Kemudian yang ketiga, tetap jaga jarak, physical distancing. Di situ minimal 1 meter ya. Seperti yang kami lakukan sekarang di Media Center, itu kami berjarak kiri dan kanan itu 1,5 meter. Jadi insya Allah ketika misalnya saya berbicara atau di samping saya, maka percikan air liur tadi itu bisa terjatuh paling tidak 1 meter kemudian dia landai ke bawah. Akan tetapi kalau dekat maka kemungkinan terpercik di wajahnya. Nah, kemudian lama rapat tatap muka itu tidak lebih dari 1 jam, diupayakan tidak lebih dari 1 jam. Karena kalau lebih dari 1 jam yang kita khawatirkan mungkin sudah merasa sesak dengan menggunakan masker, atau mungkin sudah boring, atau mungkin mencari yang lain seperti air minum dan lain-lain. Jadi kita upayakan tidak lebih dari 1 jam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa diupayakan untuk tidak lebih dari setengah jam. Kemudian pastikan ventilasi ruangan baik. Artinya ya di situ bisa saja ventilasinya ada exhaust-nya atau yang lain, udara bisa keluar masuk, atau sewaktu-waktu udara itu jendela atau pintu dibuka supaya udara yang dari luar atau begitupun sebaliknya bisa sirkulasi udaranya bagus. Kemudian selanjutnya hindari sajian makan dan minum. Nah, ini juga diupayakan untuk menghindari sajian makan dan minum, karena kalau kita disajikan makanan dan minum, maka kemungkinan ketika kita sedang rapat maka membuka masker kita, kemudian kita makan atau minum, sementara yang di samping kita berbicara dan kita tidak tahu apakah yang ada di samping kita itu sehat atau tidak, begitupun sebaliknya kita. Sehingga dengan tetap menggunakan masker maka kita melindungi diri kita, begitupun orang lain, dan kita saling melindungi dan melindungi orang-orang yang berada di sekitar kita dan orang-orang yang ada di rumah tentunya yang kita sayangi. Mari kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat di dalam dan di luar. Nah, itu mungkin yang merupakan tips, karena sekarang banyak yang klaster perkantoran yang kita tidak sadari. Kembali lagi kami sampaikan bahwa banyak di antara kita yang begitu bertemu dengan teman-teman kita, oh ya mungkin ini beranggapan bahwa oh ini teman saya, ini keluarga saya, ini kolega saya, tanpa kita sadari bahwa ternyata teman kita tadi, kolega kita juga telah melakukan aktivitas di luar, sehingga pada saat kita tertular oleh teman atau kita menulari kepada teman, 3 hari kemudian dilakukan pemeriksaan swab ternyata positif. Nah,
Dengan demikian maka tim tracing satuan tugas akan lebih berat lagi untuk melakukan tugasnya. Mari kita tetap tingkatkan kewaspadaan, kepedulian. Dengan demikian maka penularan akan bisa terhenti dan insya Allah badai pandemi bisa teratasi dengan cepat pula. Demikian mungkin tambahan yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi yang dapat kami laporkan pada sore hari ini. Kembali nanti akan kami sampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Kendari pada besok hari di pukul 17.00. Kami dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Kendari mengucapkan banyak terima kasih atas atensi seluruh rekan-rekan media. Begitu juga kepada Bapak Ibu pemirsa di rumah. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.